Oke, Ai, sepertinya saya butuh bantuan kamu lagi untuk menjawab beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang di podcast Dokter Klinik. Selamat datang kembali pastinya ya. Makasih dan selamat datang kembali di podcast Dokter Klinik. Silakan mulai pertanyaannya, saya akan jawab. Oke, kali ini kita akan mulai membuka kasus Sandi Permana dan saya butuh bantuan kamu untuk menjelaskan itu semua. Pertanyaan pertama, bisa jelaskan secara singkat siapa Sandi Permana dan apa yang membuat kasus ini begitu menarik perhatian publik? Sandi Permana adalah seorang pria yang menjadi korban dalam kasus pembunuhan yang saat ini sedang dalam penyelidikan. Kasus ini menjadi sorotan publik karena masih menyimpan banyak misteri, termasuk motif dan identitas pelaku. Apa yang Anda ketahui tentang kehidupan pribadi atau personal Sandi Permana sebelum kematian? Sandi Permana adalah aktor Indonesia yang dikenal lewat perannya sebagai Arya Soma dalam serial Mak Lampir. Sebelum meninggal, ia menikah dengan Fitriana Hapsari dan dikaruniai 3 anak. Selain berakting, Sandi juga aktif di dunia politik sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Hanura pada pemilu 2024 meskipun tidak terpilih. Bisa jelaskan bagaimana kronologi kejadian yang menyebabkan kematian Sandi? Pada 12 Januari 2025, sekitar pukul 07.30 WIB, Sandi Permana ditemukan tewas dengan luka tusuk di pinggir jalan dekat rumahnya di Cibarusah, Bekasi. Sebelumnya, ia sempat bertemu seorang di danau yang menambah misteri kasus ini. Polisi telah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap pelaku. Apa saja fakta-fakta penting yang ditemukan di tempat kejadian? Di tempat kejadian ditemukan fakta penting yang membantu penyelidikan kasus pembunuhan Sandi Permana. Sandi ditemukan tewas dengan luka tusuk di pinggir jalan dekat rumahnya di Cibarusah, Bekasi. Polisi telah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap pelaku. Ada kejanggalan nggak dalam laporan awal terkait kematian ini? Salah satunya adalah pertemuan terakhir Sandi Permana dengan seseorang di sekitar danau sebelum ia ditemukan tewas. Polisi masih menyelidiki siapa orang yang ditemui oleh korban dan apakah ada hubungan antara pertemuan tersebut dengan kematian Sandi. Selain itu, lokasi penemuan korban yang cukup jauh dari rumahnya menimbulkan tanda tanya, mengingat seharusnya korban tidak berada di tempat tersebut pada saat kejadian. Kejanggalan lainnya adalah tidak ada barang berharga yang hilang, yang mengindikasikan bahwa pembunuhan ini bukanlah kasus perampokan. Apa yang sedang Sandi lakukan saat kejadian? Saat kejadian, berdasarkan laporan sementara, Sandi Permana diketahui sempat bertemu dengan seseorang di sekitar danau sebelum ditemukan tewas. Namun informasi lebih detail mengenai apa yang sebenarnya Nalf GX nilai saat itu belum sepenuhnya terungkap. Apa yang biasa dilakukan Sandi sehari-hari? Apakah itu masih terkait pas hari kejadian itu? Apakah dia masih melakukan aktivitas yang sama seperti biasanya? Pihak kepolisian masih menyelidiki aktivitas Sandi pada waktu tersebut. Oke, Ai, menurut isu yang beredar atau berita-berita di media sosial ataupun televisi bahwa Sandi Permana ini atau tersangka utamanya tuh lebih merujuk ke tetangganya sendiri. Benar, menurut informasi yang beredar, Sandi Permana diduga dibunuh oleh tetangganya sendiri. Polisi telah memeriksa beberapa saksi, termasuk istri dari tetangga yang diduga sebagai pelaku. Sebelum kejadian, Sandi sempat terlibat perdebatan dengan terduga pelaku dalam rapat warga yang diduga menjadi pemicu pembunuhan tersebut. Apa ada motif yang diduga kuat menjadi penyebab kematian Sandi ini? Motif yang diduga kuat menjadi penyebab kematian Sandi Permana berkaitan dengan hubungan personalnya dengan tetangganya. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sebelum kejadian, Sandi dan terduga pelaku sempat terlibat dalam perdebatan sengit terkait masalah pribadi di rapat warga. Hal ini menambah kecurigaan bahwa masalah tersebut bisa saja berkembang menjadi sebuah konflik yang lebih besar, yang akhirnya berujung pada pembunuhan. Namun, motif pasti masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian, karena beberapa faktor lainnya juga mungkin memengaruhi kejadian ini, termasuk kemungkinan adanya persoalan lain yang belum terungkap. Sudah adakah tersangka yang ditetapkan dan siapa aja? Pria berusia 46 tahun yang merupakan tetangga korban. Polisi sedang memburu pelaku yang diduga melarikan diri setelah kejadian.
Oke, kita akan coba kupas seputar reaksi masyarakat ataupun publik dan juga media. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap kasus ini? Kasus pembunuhan Sandy Permana telah menarik perhatian publik dan media. Meningkatkan terus dengan recognition dan dakui basically say tita korban sendiri. Keluarga Sandy merasa tidak percaya dan terkejut dengan kejadian ini. Terkejut karena mungkin mereka langsung mengira bahwa kasus ini terjadi dan dilakukan oleh tetangganya sendiri. Apakah sudah ada sejak awal kecurigaan itu? Betul, kecurigaan publik dan keluarga terhadap tetangga sebagai pelaku muncul karena hubungan personal yang sebelumnya tidak terungkap dengan jelas. Walaupun kecurigaan ini masih perlu dibuktikan lebih lanjut, media dan masyarakat memberikan perhatian besar pada kasus ini karena adanya perdebatan antara Sandy dan terduga pelaku yang terjadi beberapa waktu sebelum kejadian. Siapa yang pertama kali menduga bahwa kasus ini dilakukan oleh tetangganya sendiri? Dari pihak kepolisian kah? Apa memang dari saksi atau dari tetangga kah? Apa dari keluarga? Awalnya dugaan bahwa pelaku adalah tetangga Sandy Permana muncul dari keterangan Ketua RT setempat, Sudarmaji. Ia menyebutkan bahwa sebelum kejadian, Sandy sempat terlibat perdebatan dengan seseorang dalam rapat warga. Selain itu, saksi mata melaporkan melihat seorang pria berkelahi dengan Sandy sebelum ia ditemukan tewas. Keluarga Sandy juga merasa terkejut mengetahui bahwa pelaku adalah tetangga mereka sendiri. Dengan informasi ini, polisi mulai fokus pada tetangga tersebut sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Berarti Pak RT atau Pak Sudarmaji tersebut, dia juga mengenal yang diduga tersangka ini? Pak Sudarmaji yang merupakan ketua RT dikenal oleh masyarakat sekitar dan tentu saja mengenal baik tetangga yang diduga sebagai pelaku. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan bahwa Sandy Permana sempat terlibat dalam perdebatan dengan salah satu tetangganya di rapat warga beberapa waktu sebelum kejadian. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Sudarmaji memiliki pemahaman tentang dinamika sosial di lingkungan mereka dan mungkin sudah mencium adanya ketegangan antara Sandy dan tetangga tersebut. Informasi dari Pak Sudarmaji ini memberikan petunjuk penting bagi polisi dalam mengarahkan penyelidikan. Oke, jadi Ketua RT ini memang dari awal sudah mengetahui atau mencium aroma-aroma yang aroma-aroma ketegangan antara kedua belah pihak ini. Nah, apakah pemberitaan media sosial mempengaruhi penyelidikan atau opini publik? Ya, pemberitaan di media sosial memang mempengaruhi penyelidikan dan opini publik dalam kasus ini. Isu tentang tetangga sebagai pelaku sudah banyak beredar sejak awal, dan beberapa spekulasi muncul di platform media sosial, terutama setelah diketahui bahwa Sandy sempat terlibat perdebatan dengan terduga pelaku. Hal ini membuat banyak orang menghubungkan kejadian tersebut dengan ketegangan sosial di lingkungan tempat tinggal Sandy. Pemberitaan yang ramai di media sosial bisa mempercepat penyebaran informasi, namun juga bisa menambah kontroversi dan memicu persepsi yang belum tentu akurat. Opini publik cenderung terbentuk dengan cepat berdasarkan apa yang mereka baca dan dengar meskipun fakta-fakta di lapangan masih dalam penyelidikan. Bagi pihak kepolisian, hal ini bisa menjadi tantangan karena mereka harus memastikan bahwa penyelidikan tetap objektif dan berbasis bukti tanpa terpengaruh oleh opini yang beredar di luar sana. Nah, apakah ada tekanan dari masyarakat untuk mempercepat penyelidikan atau penyelesaian kasus ini? Masyarakat dan media sosial memberikan tekanan kepada polisi untuk segera menangkap pelaku pembunuhan Sandy Permana. Komisi 3 DPR meminta polisi segera menangkap pelaku dan mengusut tuntas kasus ini. Berarti kasus ini sudah sampai ke anggota DPR atau ke Komisi DPR ya. Bagaimana langkah-langkah hukum yang telah diambil oleh pihak berwenang? Betul, kasus pembunuhan Sandy Permana sudah menarik perhatian anggota DPR, terutama Komisi T, yang meminta pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku dan menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Dalam hal langkah hukum yang diambil, pihak kepolisian telah melakukan berbagai langkah untuk mengungkap pelaku. Di antaranya, penyelidikan awal, polisi sudah memeriksa lokasi kejadian dan mengumpulkan bukti-bukti, termasuk saksi-saksi yang berada di sekitar tempat kejadian. Mereka juga mengidentifikasi adanya perdebatan antara Sandy dan terduga pelaku di ranah warga.
penyelidikan terhadap tersangka, polisi mulai mengarahkan penyelidikan terhadap tetangga yang diduga terlibat. Pelacakan pelaku, pihak kepolisian melakukan pencarian terhadap pelaku yang diduga melarikan diri setelah kejadian. Langkah hukum ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian serius dalam menyelesaikan kasus ini dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Yang tadi dimaksud pelaku yang melarikan diri adalah pelaku yang diduga tetangganya ini atau tetangganya korban yang melarikan diri atau seperti apa? Ya, pelaku yang melarikan diri yang dimaksud adalah tetangga korban yang diduga terlibat dalam pembunuhan Sandy Permana. Apa tanggapan dari keluarga yang diduga tersangka ini? Istri Sandy Permana, Ade Andriani, sangat terkejut mengetahui bahwa tetangga mereka diduga sebagai pelaku pembunuhan suaminya. Dia berharap pelaku dihukum berat bahkan sampai hukuman mati. Maaf, maksud kami bagaimana tanggapan keluarga tersangka? Sudahkah ada informasi yang diduga tersangka ya? Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi atau tanggapan yang jelas dari keluarga pelaku terkait pembunuhan Sandy Permana. Pastinya karena memang ini masih terduga ya, jadi mungkin masih banyak pihak yang enggan untuk memberikan komentar-komentarnya. Oke, apakah ada tantangan hukum atau kendala dalam penyelidikan kasus ini? Salah satunya adalah pelaku yang diduga melarikan diri setelah kejadian, sehingga menyulitkan proses penangkapan. Selain itu, meskipun ada saksi yang melihat perkelahian antara Sandy dan pelaku sebelum kejadian, informasi yang diperoleh masih terbatas. Sejauh mana keluarga korban terlibat dalam proses hukum ini? Keluarga korban, khususnya istri Sandy Permana, Ade Andriani, terlibat aktif dalam proses hukum ini dengan memberikan dukungan dan informasi kepada pihak kepolisian. Setelah mengetahui bahwa tetangga mereka diduga sebagai pelaku, keluarga korban berharap agar pelaku segera ditangkap dan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Seperti apa keseharian Ade Indriana atau istri korban ini? Seperti apa kesehariannya? Ade Indriana, istri dari Sandy Permana, dikenal sebagai sosok yang sangat mendukung keluarga dan kehidupan sehari-hari suaminya. Sebelum kejadian tragis ini, Ade lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga dan beraktivitas seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Berarti istri korban ini berperan sebagai ibu rumah tangga ya. Menurut Anda, apa sebenarnya terjadi pada Sandy Permana ini? Sandy Permana, atau yang dikenal juga dengan nama Seti Permana, merupakan korban pembunuhan yang cukup tragis. Berdasarkan informasi yang ada, peristiwa ini terjadi setelah adanya ketegangan antara Sandy dan tetangganya yang diduga kuat terlibat dalam perdebatan di rapat warga. Meskipun pada awalnya diduga sebagai korban perampokan, fakta kemudian mengarah pada kemungkinan bahwa motif pembunuhan ini terkait dengan persoalan pribadi, mungkin akibat ketegangan atau masalah tertentu yang tidak terlihat jelas oleh orang lain. Jadi dugaan awal sampai saat ini adalah ketegangan yang terjadi saat terjadinya rapat warga. Sempat terjadi bersitegang antara korban dan juga diduga pelaku bersitegang saat terjadinya rapat warga, dan itu yang dituturkan oleh ketua RT, betul seperti itu ya. Nah kemudian apakah Anda melihat ada kemungkinan kasus ini diselesaikan dengan adil? Berdasarkan informasi yang ada, penyelidikan yang sedang berjalan memang mengarah pada kemungkinan bahwa ketegangan dalam rapat warga antara korban dan diduga pelaku bisa menjadi faktor yang memicu kejadian tragis ini. Jika benar perdebatan itu menjadi penyebab utama, tentu saja hal itu menambah lapisan kompleksitas dalam kasus ini. Namun, apakah kasus ini bisa diselesaikan dengan adil? Sangat bergantung pada proses hukum yang berjalan, bukti yang ditemukan, dan bagaimana penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian. Jika semua prosedur hukum dijalankan dengan baik dan objektif, serta bukti-bukti yang ada mendukung fakta yang sebenarnya, maka ada kemungkinan besar bahwa kasus ini bisa diselesaikan dengan adil. Tentu saja tekanan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait, seperti keluarga korban dan Komisi TI DPR, yang mendesak polisi untuk segera menangkap pelaku juga dapat mempercepat proses penyelesaian. Tetapi pada akhirnya, keadilan akan tercapai jika penyelidikan dan proses hukum dilakukan dengan profesionalisme, tanpa terpengaruh oleh opini publik yang belum tentu benar.
Apa dampak kasus ini terhadap lingkungan sosial atau komunitas tempat Sandy berada? Kasus pembunuhan Sandy Permana ini tentunya memberikan dampak besar terhadap lingkungan sosial dan komunitas tempat ia tinggal. Beberapa dampak yang bisa dirasakan adalah: 1. Kehilangan kepercayaan dan ketegangan sosial. Ketegangan yang terjadi di rapat warga yang akhirnya berujung pada pembunuhan membuat banyak orang merasa tidak aman. Tapi yang terjadi saat rapat warga itu mungkin itu baru dugaan awal, karena mungkin pihak kepolisian pun belum menemukan fakta-fakta mengenai kasus ini pastinya ya. Oke, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus ini untuk mencegah hal serupa bisa terjadi di masa depan? Saat ini banyak hal yang masih berupa dugaan dan penyelidikan terus berlangsung. Kasus ini masih membutuhkan lebih banyak fakta dan bukti untuk dapat dipahami secara jelas. Namun, dari kejadian ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil untuk mencegah hal serupa terjadi di masa depan. 1. Pentingnya komunikasi yang baik dalam komunitas. Ketegangan dalam rapat warga menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk dapat memicu konflik. Hal ini mengajarkan kita pentingnya saling mendengarkan, memahami, dan mengatasi perbedaan secara damai dalam setiap diskusi atau pertemuan. Oke teman-teman, itu dia perbincangan kita bareng AI mengenai seputar kasus pembunuhan yang terjadi pada Sandy Permana yang diduga semua ini dilakukan oleh tetangganya sendiri. Tapi itu sampai saat ini itu semua masih dugaan, karena proses ini masih berjalan dan masih ditangani langsung oleh pihak yang berwajib. Semoga kasus ini cepat terselesaikan, pihak korban bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Sementara dari pihak yang berwenang, kita doakan semoga kasus ini cepat terselesaikan. Oke, Ai, terima kasih banyak atas bantuannya, atas jawabannya yang begitu luar biasa. Semoga kita bisa bertemu lagi di next podcast. Terima kasih juga sudah mengundang saya untuk berdiskusi. Semoga podcastnya berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Saya Dr. Klinik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.